Oke, sorry ya. Tadi kayaknya speaker saya ke mute deh. Materi saya sudah masuk, PowerPoint-nya. Belum? Start. Sudah. Bentar ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti materinya saya kirim. Oke, selamat malam. Kita masuk ke chapter 3. Di chapter 3 kita bahas tentang arsitektur database dan connection string. Sesuai dengan janji saya yang kemarin ya, untuk chapter 3, kita bahas tentang koneksi database itu di ASP.NET sama di Visual C#. Sebelum mulai, mohon maaf, saya belum sempat buatin video tutorialnya ya, karena kesibukan. Oke, saya usahain Senin ya, besok Sabtu Minggu kan saya free nggak kerja, jadi besok saya buatin untuk materinya. Oke, ini saya kirim tapi materinya nggak terkirim-kirim ya, mungkin kayak problem ya. Oke, saya jelasin dulu. Nanti kalau bingung atau eh, ini ya, kalau bingung atau lainnya nanti masih lagu itu tanya aja ya ke saya. Oke, sebentar ya. Upload saya kok nggak mau ya. Mungkin jaringan ya. Saya sudah upload beberapa kali nggak masuk materinya dari tadi. Sebentar, saya coba upload lagi ya. Sudah masuk ya. Ini materinya. Oke, materinya sudah saya upload. Entah bisa masuk entah enggak di chat ya. Kayaknya valid ya. Nanti saya masukin aja di ini, di e-learning. Oke, kita mulai di materi pertama. Kita bahas tentang database. Kita teori dulu. Eh, Oke, oke. Di chapter 3 ini kita bahas tentang arsitektur database. Jadi, bagaimana sih model-model arsitektur di database? Oke. Di arsitektur database itu ada disebut dengan namanya client dan server. Client maksudnya di sini ini, clientnya itu seperti kita buat aplikasi Visual C#, ASP.NET. Oke, ini disebut dengan client. Servernya itu kita menggunakan SQL Server, Microsoft SQL Server. Jadi itu disebut dengan client itu front end dan server itu disebut back end atau bagian sisi belakangnya. Ini secara umum apa itu client dan server. Untuk keterangan teoritisnya bisa dibaca sendiri ya. Ini sudah saya sharing. Oke. Terus di arsitektur database management system itu ada disebut dengan centralized database atau centralized DBMS ya. Istilahnya database-nya itu terpusat. Oke. Model arsitektur database DBSS itu istilahnya mengikuti model tren sejalan dengan kemajuan arsitektur. Oke. Jadi istilahnya model database-nya itu tersentral, nanti diakses banyak aplikasi. Oke.
bentuk ini istilahnya menggambarkan seperti model komputer-komputer terminal dulu, ya. Oke. Terus di situ itu ada database-nya, itu istilahnya terpusat ya. Aplikasian sama database itu jadi satu, terus kita akses. Jadi istilahnya butuh satu komputer server. Nanti semuanya itu jadi satu. Untuk web application-nya, database-nya, dan lain-lainnya itu semua jadi satu. Itu istilahnya tersentralisasi. Oke, di arsitektur central database itu, sorry, ini ya, secara beransur itu mulai ya dapat ditempatkan pada sisi user atau dikenal dengan database client dan database server. Jadi ini yang akan kita buat sampai pertemuan kita terakhir untuk pemrograman basis data. Di pemrograman basis data kita pakai yang simple dulu. Ya, kita cukup satu komputer, itu kita jadikan client sama kita jadikan servernya. Oke. Jadi contohnya kayak kita menghubungkan ini ya, komputer client sama komputer file, berbagi file sharing printer, itu disebut dengan client dan server. Ini untuk konsepnya. Terus bagaimana sih contoh modelnya? Di arsitektur database itu ada disebut dengan two-tier client atau dua ya. Dua maksudnya di sini, ini kan modelnya ada server, terus ada client, ada network. Ini contohnya seperti gambar ini. Ini disebut two-tier client atau two-tier server untuk database manajemen sistem. Oke, jadi ini model arsitektur tradisional. Oke. Jadi client di sini hanya untuk mengimplementasikan seperti GUI-nya ya, graphic user interface, sedangkan server hanya mengimplementasikan logika bisnis atau untuk manajemen datanya. Oke. Ini contoh modelnya. Oke. Terus ini di model arsitektur two-tier client, ini bentuknya, ini juga client yang lebih powerful dengan mengimplementasikan UI dan logika bisnis yang sedang sisanya pada sisi server. Contohnya ini. Jadi istilahnya logika aplikasi, sistemnya aplikasi itu ada di sini. Model two-tier ini biasanya kita menggunakan seperti Visual C#. Kalau Visual C# kan aplikasinya kan di komputer client kita install, bener kan, baru kita koneksikan. Tapi kalau kita pakai ASP.NET itu aplikasinya itu taruh di server, web client-nya sama database-nya taruh di server. Jadi kita cuma akses lewat web browsing. Oke, ini model two-tier client. Terus di arsitektur two-tier client itu tidak memiliki tempat pusat untuk memperbarui dan memelihara logika bisnis karena ini berjalan pada sisi client. Ya, istilahnya logik semuanya itu di client ya. Servernya cuma nyimpen database saja. Oke. Mode seperti ini ya, DBMS, Java, terus ODBC ya, Open Database Connectivity, itu modenya seperti itu. Oke, itu nanti kalau Anda belajar sama saya di ini ya, di mata kuliah OOP ya, Object Oriented Programming, nanti kita bahas model seperti ini. Oke. Yang untuk pemrograman basis data ini bagaimana kita untuk lebih fokus ke database sama codingnya, istilahnya masih umum ya. Kalau di OOP itu lebih fokus ke logic aplikasinya. Oke, kita lanjut. Ini keterangannya, nanti bisa dibaca, oke, karena saya lebih, mungkin karena basic saya sebagai programming ya, itu nanti untuk pemrograman basis data itu saya lebih langsung kita praktek bagaimana penggunaan untuk client server, langsung tuker gitu. Ini bagaimana contohnya penggunaan untuk two-tier client-nya. Ini seperti ini, ya.
Kalau untuk tier 3, ini seperti bawah sini. Jadi di arsitekturnya untuk ini seperti presentation tier itu berisi interface natural yang dibutuhkan user untuk membuat request. Seperti ini ya, application layer atau untuk web server. Ini contohnya. Ini model untuk two-tier client seperti ini. Ya, ini ada PC, ada application server, ada database server. Oke, jadi di sini application server ini kita simpan untuk ASP.NET-nya. Database server ini untuk SQL servernya. Ini aplikasinya kita akses, PC kita. Oke, ini contoh modelnya. Ini keterangannya nanti bisa dibaca ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir ini ada disebut dengan n-tier atau multi-tier client server. Jadi arsitektur ini kita pisah-pisahkan sendiri. Pisah-pisahkan di sini maksudnya di sini ya ada user interface kita pisahkan sendiri, business interface kita sendiri, dan data provider kita pisahkan sendiri. Ini contohnya seperti ini. Kalau di kantor itu apa di perusahaan manufaktur ini biasanya modelnya seperti ini. Ini web browser semua. Jadi user kita tidak install aplikasinya. User cukup install web browser seperti Mozilla ataupun Oracle. Ini servernya. Di server ini ada web server, ada application server, ada request, ada data server di BMS. Kita bisa seperti ini. Jadi ini request ke sini, ke sini, ke sini baru dapat datanya. Oke. Istilahnya model arsitektur enter sendiri itu muncul disebut karena dimungkinkan suatu arsitektur aplikasi itu terdiri banyak tier di dalamnya. Oke, ini contohnya. Terus bagaimana contoh two tier? Two tier ini seperti ini ya. Ada client, ada server, udah. Ini yang nanti kita buat. Oke. Terus ada three tier, itu ada client, ada application, ada data server. Oke. Ada n-tier, itu ada web browser, ada web server, application server, ada database server. Ini contoh bagaimana model-model arsitektur di database. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke connection string ya. Connection string agak ribet. Belum? Oke. Kalau belum ada, saya tanya dulu. Yang kemarin install database sama buat database dan tabelnya sudah oke semua? Sudah oke semua? Oke ya? Oke, Stephen. Berarti sudah oke. Oke. Materi saya sudah terkirim belum ya? Dari tadi kok pesannya masih muter-muter terus. Materi saya ada masuk? Belum ada? Saya coba lagi ya. Yang kelas tadi kok langsung masuk di kelas ini dari tadi saya belum masuk terus.
Oke ya, coba saya refresh dulu ya. Sudah masuk belum? Oke ya, ini saya udah kirim ya, masih sending. Ini dari tadi saya kirim juga retray. Ini sudah saya kirim. Oke, nggak apa-apa mungkin karena problem jaringan ya. Oke, untuk selanjutnya, kemarin kan Anda sudah install ini ya, SQL Server ini. Di sini saya mau ngasih contoh bagaimana kita untuk mengkoneksikan. Koneksikan di sini ini dari SQL Server ke Visual C#. Oke, contohnya ini ya, kita connect. Kemarin kan saya minta isi data minimal 5 ya. Ini contohnya saya sudah isi. Jadi saya sudah memberi contoh untuk data 5. Oke. Data ini mau saya panggil, istilahnya mau saya koneksikan stringnya itu ke aplikasi Visual C# saya. Oke. Bagaimana caranya? Seperti ini. Oke. Ini ya. Pertama ambil file, ambil new project. Oke. Terus ambil di Visual C#, itu ambil Windows Web Form. Kasih nama ya, chapter 3. Jadi di sini kita mau membuat untuk bagaimana kita koneksikan ke Visual C# desktop ke SQL servernya. Oke. Jadi yang diambil Visual C#, ambil Windows desktop, ambil yang Windows Form. Kasih nama, simpen ya. Oke. Setelah kasih nama, itu nanti kan hasilnya seperti ini. Ini ya. Ini kan nanti kosong ya. Kosong ini nanti Anda tambahkan, ambil tool, ambil grid view. Mana grid view-nya? Ambil grid view. Sebentar ya. Data grid saya mana ya? Data grid. Oke, ambil data grid view, tarik ya. Ini sama. Oke. Jadi di data grid view ini saya mau isi data saya yang di sini kan ada Pepsi, ada Yoplait, ada Pepsi, ada Snack, ada Cadbury. Oke. Caranya kan sudah buat ini ya. Setelah buat ini, klik kanan, ambil view code. View code. Di view code ini perlu Anda ketikkan, jadi sistem Windows Form, sistem data SQL Client. Kenapa ini diketik Pak? Iya, karena kalau ini kita tidak buat, nanti tidak akan running SQL Server kita. Oke. Terus kita tambahkan connection-nya. Istilahnya connection string-nya, ini ya, ini kita ketikkan. Oke. Saya jelasin ya. Di bawah public product ini kita ketikkan public static string connection string, ini adalah perintah kita untuk connection string. Biasanya ini model-model C#, mau ASP.NET, mau Visual C#, itu perintahnya sama. Oke ya, atas nama Microsoft. Data source BTM sama Express BTM M20021 miring SQL Express ini adalah nama server kita. Nama server kita ini dapatnya dari sini. Ini
Ini kita copy ya, kita copy, kita masukkan ke sini. Inisial katalog itu apa sih database yang akan kita panggil? Karena di server kita kan banyak database. Jadi Rexop kan kemarin sudah saya minta buat database sama table produk. Oke. Jadi Rexop ini integrate security through SQL connection new SQL connection string. Jadi ini disebut untuk connection stringnya. Oke. Setelah ini Anda buat, baru Anda buat public void populate DG. Ini namanya bebas ya. Pak, saya mau nama produk data grid view juga boleh. Ini saya asal aja buat ya. Oke. Oke. Terus connection open ini kita manggil connection yang atas ini. SQL command, new SQL command itu apa sih? Spesifikasi tabel yang akan kita pakai. Di sini saya pakai tabelnya produk. Berarti select bintang from product. Select bintang from product ini yang akan saya pakai. Oke. Jadi ini. Oke. Comment.sql asset code non query. Jadi kita istilahnya pakai yang non query ya. Karena kan kita kita kan belum pakai trigger, belum pakai perintah yang lainnya. Istilahnya masih pakai non query yang umum ya, select bintang from product bla 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 itu kan. Data table, new data table ini bawaan SQL ini untuk pemanggilan data. SQL data adapter new SQL adapter. Oke, ini untuk query umum pemanggilan data di data grid data table kita. Connection close jika oke, connection close. Jadi ini aja yang perlu Anda buat. Public void populate date grid view ini nanti masukkan ke public product ini yang Anda buat ya, taruh di sini. Istilahnya kalau kita panggil pertama dia langsung tampil datanya. Gampang kan? Jadi inilah perintah sederhana kita untuk tampil di SQL Server. Dan Visual C#, Pak, ini kan cuma tampil tok, belum create, update, delete itu minggu depan. Anda belajar yang penting pertama tampil dulu datanya, itu Anda sudah senang. Terus kalau kita mau ngecek ya, kita klik start. Inilah hasilnya. Oke. Pak, ini kan kita buat tadi. Kenapa nggak dimasukin di sini? Oh, kalau mau tampil di sini, mau tambahkan boleh. Kan tadi kan namanya kan data grid view ya. Kita buat aja di sini. Data grid view titik data source. Oke. Sama dengan data table. Kita kan pakai data table. Kita running. Oke, ini contoh gampang kan, langsung tampil. Oke, ini bagaimana kita untuk view data ya, itu dari SQL Server ke Visual C#. Jadi tugasnya sampai sini dulu. Yang penting tampil datanya udah. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Gampang ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya dari tadi sharing materi belum masuk juga. Ini sending terus ya dari tadi. Ini sending juga. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Gampang ya? Bisa kira-kira buat seperti itu? Yang ini, variabel constraint itu bisa diambil dari mana ya Pak? Tadi tertinggal soalnya. Oke, untuk variabelnya ini dari sini. Ini. Dari sini. Oke, ini
connection stringnya. Pak, connection stringnya boleh taruh di app config juga boleh taruh di sini. Ya, ini connection stringnya. Terus mau taruh di sini juga boleh, nggak masalah. Istilahnya yang penting bisa koneksi ke database-nya. Ini untuk connection stringnya. Oke. Jadi uh, ini adalah nama server MySQL server saya. Oke. Rickshop ini yang kemarin kita buat, yang saya suruh untuk buat database-nya. Produk ini yang kemarin kita buat untuk tugas isi data 5 kan. Oke. Jadi ini aja. Jadi ini untuk connection stringnya di atas ini. Ya. Terus ini untuk deklarasikannya, untuk publiknya. Running deh. Oke. Silahkan, ada lagi. Oke, Steven, sudah paham? Atau ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan ya. Untuk materinya harusnya dari awal tadi ya udah terkirim, tapi belum masuk juga. Nggak tahu karena mungkin jaringan saya ya. Oke. Berarti Steven sudah paham untuk tugasnya, berarti sudah tidak ada masalah, sudah bisa. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau malu ngomong boleh di chat ya, nggak masalah, is okay buat saya. Silakan, Hendrawan, Steven Salim, Steven. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini pada diam bingung, sudah bisa karena gampang atau gimana? Juliantio, Candy, Kevin, ya Hendrawan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya. Tadi saya ketinggalan Pak, salah buka apps. Kira saya buka manajemen SQL gitu. Ketinggalannya di mana, Hendrawan? Biasa jelasin lagi. Kan saya udah masuk nih, pilih yang ini Pak. ASP.NET yang projectnya maksudnya. Oh, ASP nanti ya. Kita belum masuk ASP ya, kita baru Visual C#. Jadi yang ini yang dipilih. Yang ini ya, ambil view, new project, ambil yang Visual C#, ambil yang Windows Desktop, ambil yang Windows Form. Klik OK. Nanti akan tampil seperti ini. Ya, kan nanti tampilannya kosong ya. Nanti kita tambahkan aja. Kita tambahkan formnya. Ini kita tarik. Formnya kita tarik. Kita untuk sampelnya view-nya kita pakai data grid view. Ini ya. Terus di data grid view ini di produk ini klik kanan, ambil view code. Ini untuk connection string-nya. Oke ya, saya ulang lagi. Jadi connection string ini adalah ada BTMN ini nama komputer server saya. Mungkin masing-masing Anda kan beda-beda nama komputernya ya. Ini masukkan di sini. Initial katalog Rickshop, integrate security to SQL connection ini. Oke, harusnya saya sharing ya. Materi saya dari tadi nggak kekirim di ini ya, ke Microsoft Teams. Dari awal kita udah start itu saya sudah masukkan, tapi belum juga kesampaian atau problem ya. Oke, mohon maaf. Nah, nanti saya masukin aja di e-learning. Oke. Ini untuk connection string-nya. Terus ini adalah kita untuk data grid view-nya. Data grid view-nya ini connection open, kita manggil yang connection string ya. SQL select bintang form product connection ini untuk kita manggil tabel kita. Jadi hanya ini aja. Oke. Tugasnya nanti dicobain ya. Jangan satu kelompok
satu orang yang nyobain, kalau bisa sih masing-masing Anda nyobain supaya biar tahu, suatu saat kalau diminta buat aplikasi dalam Google Desktop itu sudah paham. Ini contohnya, ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, Hendrawan, gimana? Ada lagi? Sudah paham atau masih bingung? Bentar, Pak. Oke, boleh dicobain ya. Ini source code-nya sedikit kok, nggak banyak ya. Ini Saya reply aja, Pak. Bentar. ya. Oke. Silakan yang lain, ada yang mau ditanyakan? Yang lain. Iya, jadi satu koneksi database dan dua panggil data. Iya, benar sekali Nelson. Oke. Jadi kita satu panggil database sama koneksi. Ini aja kok, source code-nya simple ya. Sebenarnya sudah ada di materi, tapi sampai sekarang saya sending gagal terus ngirim ini. Source code-nya semuanya sudah ada di PowerPoint ya. Yang dua itu sudah ada, tapi saya nggak bisa masuk ya. Ini source code-nya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ntar saya coba upload lagi ya. Ini source code yang coba saya pakai PPT deh uploadnya. Tiga. Oke ya. Ini sambil sending. Ini contoh source code-nya. Nih. Jadi ini aja. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Simple ya source code-nya. Gampang. Harusnya sih Anda bisa semua ya. Toilet. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Atau ada yang sudah nyobain, yang sudah running? Ada yang sudah nyobain ini source code-nya? Saya print screen ya. Ini source code-nya. Visual C. Oke, nggak mau ke sending ya. Aduh. Coba ini saya kirim dulu source code-nya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita masuk ke satu lagi yang ASP.NET. Kalau ini kan desktop programming. Habis itu kita bahas bagaimana koneksi di web based programming. Ada yang mau ditanyakan? Nggak bisa ya? Aduh. Saya sudah. Coba di refresh aja dulu, Pak. Kenapa? Coba di refresh Teams ya, Pak. Di refresh. Mas Jajuven. Yang mananya? Harus keluar dulu, Pak, kayaknya. Nanti aja, Oh, Pak. Setelah selesai kelas. Saya keluar dulu gitu ya. Coba ya. Saya
Oke, ini sudah saya masuk lagi. Coba ini ya, pilot semua ya. Saya refresh. Sudah masuk belum materi saya? Belum. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Iya. Belum ya? Padahal saya udah banyak ini lihat sendiri ya. Saya udah banyak sekali ngirim dari tadi kita awal perkuliahan ya. Eh, eh, hmm. Iya, nanti saya post saja di LMS ya. Karena problem, kalau nggak biar saya langsung post saja ya di LMS ya. Oke. Oke, supaya Anda bisa sambil saya nerangin kan bisa dicoba-coba ya. Oke, saya post di sini ya, sambil tugas juga ya. Jadi, tugas chapter 3 SIM A kan? Ya, oke. Nanti per kelompok itu buat koneksi, ya koneksi ASP.NET atau Visual C#. Oke, saya masukkan materi saya. Dokumen data saya itu universitas. Oke ya, ini sama ini aja connection string aja. Oke, sudah masuk ya. Udah saya post di LMS yang ini. Terus ininya juga sudah ada materinya ya, connection string. Yang teorisnya nanti ya saya masukkan. Oke, thank you Akbar, sudah saya post. Nanti silahkan dicobain. Oke. Untuk yang visual sisap, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Pak, Ya. oh itu kan di codingannya kan ada using system dan lain-lain. Kalau misalnya nggak dihapus nanti ada ngaruh ke performanya gitu nggak Pak? Yang mana? Using system mana? Kayak punya saya kan gini Pak. Yang mana? Atas ini ya? Oh iya, Ini yang nggak masalah. warnanya abu-abu gitu dia Pak. Ya, nggak masalah. Ini nggak ada mengaruh performa ya. Ini kita mau panjang banyak, ini nggak masalah. Tapi kalau using system ini nggak ada, otomatis nggak bisa koneksi dari SQL Server ke Visual C#. Ini koneksi, ya ini karena ada using systemnya. Jadi ini connection string ini ada ini. Ya, oke. Oke, paham? Jadi nggak masalah ya. Terus kalau Pak nanti kalau seandainya contohnya saya buat terus programnya kan kita kan mau tutup kayak gini banyak ya, dan ini nggak masalah juga gitu ya, itu tidak ada masalah. Oke, silakan, ada lagi yang mau ditanyakan?
Ada lagi yang mau ditanyakan? Bentar ya, saya charge dulu, takutnya mati mendadak ya, habis baterai. Ada lagi? Ya, Steven, kan di situ ada ini ya. Ini nama server kita. Ini nama server saya. Kalau mungkin Steven nggak seperti ini. Ini nama server komputer saya. Ini saya ambil dari sininya. Waktu kita login ya. Nah, ini server name ini. Nah, ini di copy. Kita masukkan di sini. Nah, itu nama komputernya. Istilahnya untuk koneksinya. Tapi kalau ininya beda dengan server kita nanti nggak jalan. Jadi harus sama dengan nama komputernya ya, gitu. Oke. Jadi BTM ini nama BTM garis miring server itu nama komputernya, nama servernya, sorry. Nama SQL servernya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk Visual C# sebelum saya masuk ke web programming ASP.NET-nya? Sudah jelaskah? Oke. Oke, coba Steven share screen dong, kan sudah bisa kan? Ayo, share screen. Oke. Bisa share screen biar teman-teman yang lain semangat untuk bisa ya. Kan Steven sebentar aja kan langsung bisa gitu. Coba running. Ayo, coba di-runningin. Wih, mantap. Oke, sip. Thank you, udah. Oke ya, gampang. Oke, itu ya. Ini contohnya punya Steven ya. Jadi dia bisa jalan. Gampang ya. Oke. Gampang kan? Oke. Jadi untuk chapter 3, Pak, ini kok gampang ya? Iya, memang saya gampang. Nanti kalau langsung saya kasih yang ribet-ribet, nanti kalian pada kabur dengan satu-satu ya. Jadi nanti pelan-pelan nanti kita tambahin lagi. Minggu depan coba kita buat create ya, bagaimana kita buat create, read, update, delete ya. Jadi untuk chapter sekarang itu yang penting pokoknya koneksi dulu. Koneksi ke database-nya dari SQL server kita tampil ke Visual C# kita gitu. Oke, silakan Visual C# ada yang mau ditanyakan? Ya, ayo silakan. Saya lebih daripada saya baca PowerPoint apa itu, saya lebih suka discuss, sharing ya, praktek gitu. Karena basic saya sebagai seorang programming ya. Jadi langsung aja to the point gitu. Langsung kita kerjakan gitu. Silakan. Ada yang mau tanyakan nggak sebelum saya masuk ke web programming? Oke? Deal ya, berarti Anda sudah bisa semua. Minggu depan saya tagih seperti saya dengan Steven ya, share screen gitu per kelompok. Oke, kita lanjut. Tadi kan Anda sudah bisa koneksi pakai Visual C#. Bagaimana kalau kita untuk membuat web programming? Ini contohnya. Oke, kita lanjut ke web programming. Oke. Di web programming ini sama ya, kita masih pakai database Excel server ini. Waktu buat pertama itu ambil file new project, itu ambil yang web ASP.NET Web Application. Location ini di browse ya, kita mau nyimpennya di mana? Di C, di D, di X, apa, atau di mana kita cari. Oke. Setelah itu kita kasih nama, contohnya chapter 3 atau apa ya, contohnya chapter 3. Klik web application, klik OK. Oke. Yes. Oke. Kita close saja.
yang tadi. Oke, saya jelasin. Kemarin yang di chapter 1 sudah saya jelasin, kita ulang lagi. Empty artinya kita buat itu benar-benar form kosong. Oke. Jadi formnya kosong untuk ASP.NET. Web form itu artinya ini sudah include seperti Bootstrap ya, karena ASP itu kalau kita ambil web form itu sudah include sama Bootstrap, CSS, JavaScript itu sudah ada. Itu tergantung kita mau pilih yang mana. MVC itu seperti OOP ya, jadi multi view controller itu dibagi-bagi. Jadi ini untuk yang view. Kalau web form kan campur aduk ya. Controller sendiri, view sendiri, multi sendiri. Web IPA itu kita untuk membuat API. API tahu ya, JSON. Nanti kalau semester 5 atau apa di mata kuliah mobile app programming, apa desain programming, nanti ketemu saya, nanti saya ajarin bagaimana membuat IPA. Ini ya, pakai PHP MySQL, nggak pakai SQL Server. Ini kan untuk hosting domainnya susah ya, jadi harus beli server sendiri yang harganya puluhan juta. Oke, jadi lebih enak kita pakai ini ya, PHP sama MySQL. Ini single pack application, ini cuma satu aja ya untuk aplikasinya. Azure APA ini kita koneksi ke Azure. Kita pilih ya, contohnya langsung oke. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Oke, seperti ini. Oke. Kalau kita running sudah ada tampilannya karena ini sudah ada bootstrap-nya. Jadi nanti kita istilahnya modif supaya lebih bagus lagi. Ini sudah bootstrap ya. Oke. Kita kembali. Oke. Kan tadi kan sudah kita buat. Terus kita tambahkan, kita buat form produk. Saya membuat form untuk isinya produk. Jadi di sini klik kanan, ambil add, ambil web form. Karena kan saya pakai web form ya. Kenapa Pak kok nggak pakai MVC multi-view controller? Itu nanti aja waktu kita pas belajar OOP sama saya. Kalau pas nanti Anda ketemu dosennya yang saya ngajar object oriented programming, saya ajarin apa itu multi view controller ya. Karena di semester 3 ini saya nggak mau Anda programming susah. Jadi kita pelan-pelan aja yang dari gampang dulu. Oke. Ambil ini web form, kasih nama produk kah, customer kah, apa terserah ya. Itu terserah Anda. Contohnya udah saya buat, kasih nama produk. Oke. Terus Pak, ini kan banyak, nanti saya mau runningnya yang about aja atau customer Pak. Itu bagaimana supaya formnya itu yang satu yang running? Oke. Kalau seandainya saya mau running yang produk, berarti klik kanan, ambil set as start pack. Jadi waktu muncul pertama itu bukan dashboard atau bukan yang lain, berarti yang produk ini yang kita munculkan. Oke. Terus di produk nanti di double klik. Oke. Oke. Ini kita belum Pak, nanti CSS-nya gimana, jQuery-nya gimana, desain UI UX-nya yang bagus itu gimana, itu nanti. Untuk yang sekarang yang penting bisa tampil database atau tampil data seperti tadi yang Visual C# tampil ke web form kita. Oke. Karena di C# itu Visual Studio itu GUI ya, kita ambil grid view, tarik. Oke. Nanti grid view-nya seperti ini. Terus kok punya Pak Saiful tampilannya seperti ini ya. Ini grid view-nya saya modif. Ya, saya modif supaya untuk lebih gampang parsing datanya. Caranya gimana Pak? Kalau untuk ini kan desain ya, kalau untuk lihat codingnya itu kita ambil source code, klik. Oke. Ini grid view yang saya modif. Oke.
Harusnya kan grid view seperti ini ya. Nah, ini saya modif. Kenapa dimodif, Pak? Ya supaya kita bisa tampil data kita yang di SQL Server. Oke, ini sudah ada yang saya sharing yang tadi ya, contohnya. Saya jelasin ASP, bound field, data field, EAN. Jadi data field ini istilahnya kita untuk parsing ke SQL Server-nya, ke form-nya, ke produknya. Kan ada EAN, ID kategori, item name, sales price, item description, ini harus sama. Ya, sama dengan yang di sini. Ini sama ya, EAN, ID katalog, kategori, item name, sales price, ini kepalanya ini. Oke. Terus di sininya ini untuk header-nya. Header-nya kan boleh pakai spasi ya. Header text, kategori, ID ini. Istilahnya untuk header-nya ini, kepalanya ini ya. Data bound-nya itu untuk ininya, isi datanya nanti banyak ke bawah. Oke. Terus Anda sudah buat ini, selesai ya. Oke. Pak, kalau sudah selesai seperti ini, bisa langsung running, kita koneksi keluar datanya, belum. Kita harus konfigurasi dulu. Sama seperti tadi ya, di Visual C# kan kita pakai connection string. Di ASP.NET kita juga menggunakan connection string. Caranya gimana, Pak? Nanti di sini cari yang namanya web config. Web config itu ditambahkan ya configuration ini. ini yang saya tambahkan. Oke. Di configuration add name DB connection. Pak, boleh nggak saya kasih nama con atau nama yang lain? Boleh, nggak ada masalah. Ini biar untuk memudahkan DB connection, database connection, atau mau pakai nama yang lain juga tidak ada masalah. Connection string data ini sama seperti tadi. Ini nama SQL server saya. BTM M20021 garing SQL Express. Oke, sama seperti tadi. Ini nama komputer nama database SQL server saya. Terus Inial katalog kemarin sudah saya minta buat database Risksoft, ini namanya Risksoft. Integrity Security, karena saya tidak menggunakan password ya, karena kan istilahnya ini kita kan client servernya di satu komputer. Jadi seperti ini aja, Integrity Security true sama multi-person true, provident ini. Kalau kita ada istilahnya usernya apa, SA contohnya, passwordnya waktu query ya, berarti kita tambahkan aja di sini. Istilahnya tambah untuk passwordnya ya, untuk konfigurasinya. Ini contohnya. Oke. Jadi ini wajib Anda buat supaya untuk bisa koneksi. Ini adalah untuk connection stringnya. Oke. Setelah ini Anda buat koneksinya, ini ada di PowerPoint ya, sudah saya sharing ke LMS, nanti Anda buka. Oke. Ini kan tadi kita buatnya di produk sini, ya kan? Di produk ini kan nanti seperti ini. Klik bawah ini, kita ambil produk ASP.NET CS. Ini kan front end-nya, back end-nya ini query-nya. Oke. Di sini di back end sama dengan tadi ya, ini tetap konfigurasinya kita tambahkan supaya bisa koneksi. Kita kan pakai SQL Server. Terus sama dengan data di Visual C#, ini kita juga buat seperti ini. Private void bin grid. Payload-nya kita buat bin grid. Ini apa, Pak? Ini adalah perintah untuk menampilkan datanya di data grid. String, constring, connection manager, connection string, DB connection ini ada di web config. Connection string ini ya, connection string. Terus SQL adapter sama dengan yang tadi ya. Jadi kalau Visual C#, ASP.NET itu beda-beda tipis, codingnya sama, cuma runningnya beda, satu desktop, satu ke web. Select bintang form product order B and ascending. Ini jadi
order B-nya ini boleh select button from product juga boleh, nggak masalah ya. Ini saya pengen panjang aja, pengen buat seperti ini. Oke, terus nanti kalau count-nya, ini kan masih ingat percabangan ya. If db row count, jadi kalau ada datanya lebih dari 0 atau ada, nanti tampilkan di sini. Kalau error ada notifikasinya. Setelah ini Anda buat semua, oke ya, baru kita running. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, jadi deh. Sama kan? Ini sama dengan yang tadi. Ini versi webnya, yang tadi versi desktopnya. Oke, jelas. Juven untuk di LMS itu perwakilan aja ya, tapi di list anggotanya siapa aja. Contohnya Juven yang submit, tapi anggotanya ya seperti Tommy, Edo, Julian Tio, Hendrawan itu dimasukkan semuanya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau ada yang sudah selesai nyobain untuk web form-nya? Gampang ya? Gampang ya? Gampang kan? Ya. Mungkin Senin ya saya buatin video tutorialnya. Mohon maaf karena belum sempat. Untuk LMS-nya, desktop atau versi web itu terserah. Boleh dua, boleh pilih salah satu. Buat saya tidak ada masalah. Yang penting koneksi dari SQL Server ke web ataupun desktop. Ya, boleh pilih salah satu, boleh buat dua. Oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan soal ASP? Oke, sambil ini minta tolong questionnaire-nya diisi ya. Karena request dari UIB minta tolong diisi kuesionernya. Oke. Silakan. Yang ASP ada yang mau ditanyakan, yang masih bingung, yang masih ragu-ragu gitu. Terus kuncinya tips dari saya itu wajib dicoba ya. Kenapa Pak? Iya, kalau nggak dicoba nggak bakal bisa. Kalau cuma dilihatin, ditonton videonya Pak Saiful sambil makan mie rebus, ya udah nggak bakal bisa ya. Error nggak masalah. Saya pun istilahnya sudah puluhan tahun masih juga error kok. Ya pegang coding gitu. Karena error itu seni dari kita sebagai seorang programmer, makanan sehari-hari. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan soal ASP? Oke ya. Kalau error bisa ke Stack Overflow ya. Ya, ke situ. Itu banyak tutorialnya ya. Lengkap di situ. Oke. Silakan. Saya pun sama ya. Kadang tuntutan di kantor itu banyak yang query-query atau permintaan aneh gitu kan. Ya error gitu, ya kita cari-cari kan gitu. Oke. Ini contohnya. Oke. Kalau ini harusnya nggak ada error ya. Kalau Anda ngikutin dari saya, itu harusnya nggak ada error. Oke. Kecuali nanti saya kasih tugas yang belum pernah saya ajarin. Nah, pasti banyak itu kan. Cacing hitam, cacing pita, cacing kuning, cacing hijau ya. Oke. Oke, gampang kan? Ya, jadi tugas dari saya itu yang penting koneksi dulu. Pak, gimana Pak buat tampilan yang menarik, pasang bootstrap dan lainnya itu nanti kita sambil jalan ya. Yang itu yang penting pokoknya tampil koneksi dulu, view-nya dulu gitu ya. Jadi nggak usah yang aneh-aneh dulu, nanti sambil jalan pelan-pelan
Kalau ini sudah paham, nanti kita kembangin sampai Anda hebat, ya lebih hebat dari saya. Gitu. Saya pinginnya seperti itu. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang masih bingung gitu ya. Kalau sama saya ini ya, nggak usah malu-malu, nggak usah jaim ya. Kalau Pak saya nggak ngerti di sini, nah, nanti saya kasih tahu, nggak masalah gitu ya. Kalau saya lebih senang kalau ada yang bertanya, ada nyobain problem error gitu ya. Karena kalau nggak dicobain nggak bakal bisa. Submitnya run aja ya, print screen. Ferdinand, tar. Ya, begitulah gitu kan. Bisa enter, harusnya bisa. Enter kalau tab ya, pilih aja salah satu gitu. Mungkin ada yang di model settingan komputernya itu ada yang bisa enter atau ada yang harus tab ya, itu beda-beda. Studio mungkin silakan, ada yang mau ditanyakan? Itu KTP. Oke, halo, sorry ya. Barusan ada tamu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ayo, Belum, silakan. Ya, Steven, ada yang mau tanyakan? Sudah siap? Steven, sudah jalan belum? Jadi coba. Ada yang sudah nyobain yang ASP.NET? Tadi kan Steven untuk desktopnya sudah running ya. Sudah oke, sip. Yang ASP.NET satu kelas ini ada yang sudah nyobain belum? Yang sudah bisa? Soalnya tadi yang saya ngajar yang kelas pertama sih banyak yang bisa. Karena sorry ya, saya telat ngasih PowerPoint ya, karena problem saya kirim-kirim dari tadi nggak masuk-masuk gitu. Ada yang sudah nyobain, yang sudah bisa running? Bisa share ke teman-temannya atau share ke saya ya. Silakan. Ada yang mau istilahnya sharing
share screen. Ferdinand sudah siap belum ASP-nya? Sudah koneksi? Iya, belum. Gampang itu. Lihat aja di PowerPoint-nya itu. Tinggal ikutin ya sebentar harusnya gitu. Steven, sudah bisa? ASP-nya udah bisa koneksi? Nanti kalau seandainya udah bisa ya nanti dimodif-modif. Kenapa kok saya pertama koneksi dulu? Ya, karena supaya sudah tahu problemnya. Nanti kalau sudah kita koneksi, minggu depan baru kita buat create ya, bagaimana kita membuat create, read, update, delete ataupun query-query lainnya di Visual C# dan ASP.NET. Ya, jadi saya pinginnya jangan cuma ngandalin satu orang per kelompok terus ngumpul tugas. Saya pinginnya masing-masing Anda nyobain ya, biar bisa ngerasain dan siapa tahu suatu saat karena kita istilahnya sudah memilih Eskom ya, nanti kan Anda gelarnya Eskom. Jadi suatu saat kalau di tempat kerja dimintain buat ASP.NET atau Visual C# Anda sudah bisa ya, karena pernah diajarin sama Pak Saiful, sudah ada videonya, tutorialnya. Jadi kalau nanti Anda lupa kan tinggal review aja sebentar kan, sudah ada pernah buat gitu ya. Karena biar gimana pun kita Eskom punya tanggung jawab bisa programming. Tapi untuk kedepannya Anda mau ngambil multimedia atau mau ngambil jaringan, ya monggo silahkan ya, nggak masalah. Itu pun nanti ada codingnya juga. Oke, silahkan ada yang mau ditanyakan. Atau Pak saya sudah, boleh saya sharing? Saya tunggu sharingnya ya. Yang ASP.NET, yang tadi kan yang untuk Visual C# kan Steven sudah sharing ya. Saya pinginnya ada kelompok lain yang ngasih demo sharing gitu. Silahkan. Ayo. Silakan, ada yang mau sharing? Oke. Silakan ya. Atau sudah bisa semua? Atau ada yang mau ditanyakan? Errornya di mana? Problemnya di mana? Yang masih bingungnya di mana? Silahkan tanya ya. Tanya sepuasnya. Oke. Silakan. Sudah bisa? Oke. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan lainnya ya. Oke, saya dengan senang hati welcome ya, istilahnya karena itu Anda adalah junior saya. Oke. Saya bisa ini karena saya belajar duluan. Kalau Anda belajar duluan, mungkin Anda bisa duluan daripada saya. Oke. Karena waktu saya kuliah itu zamannya dulu tuh pakai DOS ya, pakai C++, C#-nya itu DOS, nggak ada yang GUI ataupun belajar web. Oke. Saya kan karena saya bisa karena basic saya itu kan dulu sudah logiknya itu udah kuat. Jadi saya untuk belajar bahasa pemrograman apapun ya insya Allah gampang gitu kan, karena logik saya sudah ada pegangan. Sama dengan Anda gitu kan, Anda saya ajarin logiknya kayak seperti kemarin ya, suatu data sudah saya ajarin logiknya, jadi kayak untuk seperti ini pun harusnya gampang gitu ya. Karena yang kelas pertama pun gampang kok gitu. Pak kok gampang materinya? Ya gampang karena kan untuk baru pertama, nanti kita tambah lagi ya supaya aplikasi yang kita buat itu sempurna dan bagus. Nanti Anda kedepannya bisa kembangin lebih bagus lagi. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau masih bingung atau ragu atau yang nggak taunya di mana? Oke, bilang aja. Nanti kita sharing, kita kerjakan bareng-bareng ya. Kalau nggak ada yang saya nggak bisa jawab, berarti itu PR buat saya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Sudah paham? Oke, silakan. Ya, untuk kayak materi tadi kan arsitektur database itu kan teoritis ya, itu bisa baca sendiri. Tapi kalau kayak connection string ini nggak bisa baca sendiri ya, bisa baca sendiri tapi butuh waktu lama. Oke, kata Juven sudah jelas, berarti sudah bisa ya. Oke, yang lain silakan.
saya pengen komen dari yang lainnya ya. Silakan. Ada nggak yang bingung di mananya? Atau yang cewek-cewek ini yang mana yang bingungnya? Oke, silakan ya. Jangan malu-malu. Di sini ada Ferdinand, ada Kal, ada Juven, ada Steven yang jago ya programmingnya kan. Kalau malu sama saya nanti bisa tanya ke teman-temannya ya, nggak apa-apa gitu. Yang penting pokoknya Anda bisa dan running untuk chapter 3. Oke? Ada yang lagi mau tanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah jelas, sudah clear. Oke? Berarti Anda sudah paham tentang connection string. Kalau yang ASCII database kan itu bisa baca-baca ya. Kalau untuk yang connection string itu tidak bisa dibaca-baca, itu harus dicobain. Biar tahu problemnya di mana. Berarti Anda sudah bisa untuk connection string menggunakan Visual C# dan pakai ASP.NET. Tugasnya minggu depan saya cek ya, saya nilai. Boleh salah satu, boleh dua, terserah. Yang penting dikerjakan dan bisa. Satu kelompok submit satu saja, di list siapa aja teman-temannya ya. Jadi biar saya lebih mudah menilai. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tunggu tugasnya. Kalau bingung, Anda WA atau line atau chat ya ke saya. Oke, kalau line saya agak jarang buka ya, itu ke WA aja lebih cepat. Oke, sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Bye-bye. Malam, Pak. Ya, malam Malam, ya. Pak. Makasih, Pak. Ya. Jangan lupa dikerjakan. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak, minta file Kasih, apa Pak. ya? Kenapa? Minta file PowerPoint-nya, Pak, yang tadi. Ada di LMS. Oke, baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, untuk filenya ada di LMS ya. Soalnya saya tadi upload di sini nih, file it terus. Oke, oke. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan dan ingat jaga kesehatan. Oke. Ya, makasih Pak. Oke, makasih, Pak.